capek, bikin aku emosi, Cek. Sekarang kerja di Hong Kong siapa yang nggak capek, sayang? Capek. Siapa yang kerja nggak capek? Aku sampai, aduh aku suka nanya. Lah itu teman kamu tim kan jauh ga, tim kan dari jauh ga. Kau wala, so ye, sungguh oke Thai santu. Aku ketawa. Le Thai santu, le chiu ku ama le dah. Le sab blok lo, le sab biat. Le itu tak dia le mau aku mat-mat dah, le seho. Kau langsung ngomong gitu. Hoa le mau kong lah, aku bilang gitu, aku nggak perlu dipuji, yang penting aku tulus. Yang namanya orang kerja ya capek lah, capek ya udah tidur lah. Sebulan sekali gajian, udah cukup. Aku tuh itu aja. Itu alasannya capek, cingkit oke ya Allah, aku mau emosi. Aku udah tahu dari nadamu dari awal wes. Wabrek ae telepon wes, pokoknya iso melampiaskan deh Miss Yuni wes aman loh kayak. Aku bener sih, aku telepon siapa ya? Aku telepon siapa? Aku telepon ke temanku, dia pun nggak tahu solusi. Terus aku bilang, kalau saran saya, kamu nggak usah berurusan sama temen. Nanti kalau kamu udah bebasin dia, malah dia kabur. Nanti dia nyuri apa-apa, polisi telepon kamu lagi. Bosku bilang gitu kan. Lagian itu bukan teman kamu, yang teman kamu kan suaminya. Aku bilang iya, tapi suaminya neror terus, ya udah diblokir aja. Udah aku blokir deh, ganti nomor lagi. 1 minggu tuh ngubungin aku tuh pakai 7 apa 8 nomor aja. Aduh, aku sampai ini orang ini gak tahu malu apa gimana. Aku sampai bingung. Aku sampai bilang gini, aku bohongin kan. Gini mas, aku bantu nyari. Aku minta alamat agent istri kamu. Aku bilang gitu pura-pura kan. Paspor dia, minimal foto. Aku bilang gitu kan. Sama KTP Hong Kong. Kalau nggak ada itu, jangan cari saya. Ya aku mana punya KTP Hong Kong dia, paspor dia, agentnya apa, aku mana tahu. Lah, terus aku mau nyari orang atas nama dia ya di Hong Kong, yang atas nama Sumiati ya banyak. Nyari ini gila, gue emosi lagi. Aku bilang ya Allah kayak gini. Tapi, aduh. Berarti ketempuan ya? Berarti ketempuan kamu itu? Paham nggak maksudku? Aku nggak tahu sih. Lah ya? Nggak tahu aku salah apa, salah itu apa, kenapa begini perasaan. Aku nggak pernah yang namanya ngurusin orang, tapi sekali kena kok kayak gini banget. Makanya, aduh, maunya bantu orang. Sekarang saya minta saran Cici ya, enak itu aku gimana supaya nggak nyakiti perasaan suami ini juga. Aku takut aku nyakiti perasaan dia, takut. Ini masalah peraturan tidak akan bisa menyakitin siapapun, karena sebenarnya hukum itu sudah menyakitin kita secara langsung dan tidak langsung bagi orang yang melakukan kesalahan. Tetapi bagi orang yang tidak melakukan kesalahan, hukum itu adalah wajib dan wajar. Karena biar tidak semua orang melakukan kesalahan. Menurut pendapatku, seseorang sudah berani melangkah overstay, resiko ditanggung sendiri. Dia mau mencari kemana kalau di penjara, sementara kamu tidak punya identitasnya dia sama sekali. Paham? Ya, nggak tahu. Kalau dia membutuhkan lebih baik dia laporan sama KJRI. Karena dari awal dia tidak mencari kamu, sayang. Dan ini urusan negara dan negara. Itu bukan hak kamu. Biar suaminya melaporkan ke KJRI kehilangan loh. Kehilangan kontak istrinya, biar dia akan mencari agennya akan memberitahu ada apa. Itu alasannya. Jadi biar suaminya cari KJRI, biar KJRI cari agennya. Lah, agennya kan memberitahu alasannya anak ini kemana, di mana. Jangan-jangan kayak anakku yang kemarin itu hampir finish kontrak, ada disuruh kabur temennya. Kan kita juga nggak tahu. Iya, masa baru 5 bulan kabur, aku kayak nggak percaya, berani banget ya, Cek. Sekarang dunia... Kan kita ngasih potongan, mana ada perasaan. Iya, aku nggak percaya, aku sih bukannya gimana, kayak ada alasannya nggak masuk akal. Masa dengan kerja capek kabur, aneh banget, nggak mungkin. Aku kayak nggak nyangka apa dia nyuri, apa-apa. Bukan, kalau dia baik-baik, dong. Kalau dia baik-baik, dia pasti menghubungi suaminya. Itu kalau dia baik-baik. Kalau mungkin dia punya cowok lain di sini kan nggak tahu juga. Iya. Jadi jangan ikut campur dan jangan punya prasangka yang jelek atau
baiknya terserahlah, dilepaskan saja karena kamu tidak tahu siapa-siapa sayang. Semakin banyak bicara semakin salah, ngerti nggak? Jangan punya prasangka dan praduga. Iya. Karena kalau memang dia temanmu, dia akan mencarimu sayang. Aku takutnya tuh, aku kan bener sering emosi kalau ngomong sama suaminya, kasar banget sih orang Purwodadi gitu kalau ngomong. Beda sama orang Wonosobo, Jawa Tengah kan agak halus gitu. Ini kan suaminya Purwodadi, jadi ngomongnya agak kasar gitu. Kadang nyakiti perasaanku, aku takut aku emosi ke suaminya dia jadi sakit hati dengan kata-kataku. Makanya kan serba salah, kalau nggak diangkat katanya gimana ya Allah, terus aku kudu piye. Gini lah sayang, sekali lagi, itu hak mereka untuk mengatakan kamu yang jelek, tapi hak kamu juga untuk meninggalkan toksit. Ini adalah orang-orang toksit. Saat mereka enak, dia nggak nyari kamu. Paham nggak? Terus kenapa kamu yang harus bertanggung jawab atas kehidupan mereka? Jadi kamu tidak perlu mengangkat. Kalau dia sakit hati, wajar dong. Namanya keinginan tidak diturutin, siapa sih yang nggak sakit hati? Tapi sampai kapan kamu akan nurutin orang sakit hati sementara kamu tidak pernah tahu keadaan mereka? Sementara mereka juga tidak pernah mau tahu keadaanmu. Yo intinya di sini masalah hukum, dia di penjara mungkin 3 bulan sampai 6 bulan. Setelah keluar tergantung dia mau pulang Indonesia atau jadi paper. Katakan itu aja sama suaminya. Kalau dia pingin jadi paper ya sudah tahu sendiri. Dia masih pingin tinggal di sini. Iya maaf. Maaf saya potong ya. Kalau paper itu apa? Maaf, soalnya saya nggak pernah tahu urusan-urusan gitu, taunya kerja gitu aja. Oke, paper itu apa? Paper atau aslum bisa dibilang dia melepaskan kewarganegaraannya untuk bisa tinggal di Hong Kong sini, suatu saat akan dipindahkan ke negara lain. Singkat cerita, pengertiannya dari aslum itu seperti apa sih? Dalam bahasa Indonesia apa sih? Suaka, orang suaka. Kalau paper mungkin kalian tidak paham. Itu orang-orang suaka di mana minta perlindungan di negara Hong Kong dengan banyak alasan. Mungkin dibunuh atau tidak diizinkan pulang. Kalau pulang ntar dipukulin atau seperti apa. Jadi mereka adalah menjadi suaka di Hong Kong. Jadi mereka melepaskan kewarganegaraan, otomatis secara langsung dan tidak langsung paspornya ditahan oleh pemerintahan Hong Kong. Karena dia sudah melepaskan kewarganegaraan. Apakah bisa pulang? Apakah bisa pulang? Apakah bisa pulang? Itu tergantung dari mereka. Karena ada beberapa yang katanya nggak bisa pulang, kenyataannya bisa pulang. Karena saya sendiri tidak begitu tahu tentang paper atau aslum ini atau suaka. Jadi saya tidak begitu mendalamin tentang paper ini. Jadi saya tidak ingin memberikan kata-kata yang salah ya. Saya cuma bisa membaca dari informasi saja. Tapi saya pribadi tidak ada pengalaman. Beda sama kayak data mandiri atau data ganda itu kan saya datang sendiri ke kantornya dan saya tahu. Tapi masalah suaka ini saya tidak tahu. Saya tidak ingin salah ngomong. Benar. Ngerti? Aku juga kurang paham sih. Jadi nanti intinya ya kalau suaminya tetap tanya-tanya ya itu mungkin di penjara 2-3 bulan baru nanti tahu perkembangannya seperti apa. Aku nggak bisa nyari soalnya nggak ada paspor sama KTP gitu aja mungkin. Betul. Itu betul. Maaf ya kalau misalnya saya nggak bisa bantu, saya minta maaf. Benar-benar nggak bisa soalnya di Hong Kong itu negara hukum. Soalnya aku 11 tahun nggak pernah berurusan sama polisi. Betul. Aku cuma kerja sama majikan, aku kerja bayaran, boleh libur ya sudahlah, boleh libur ya alhamdulillah, aku nggak pernah neko-neko. Lah ini baru 1 tahun kok udah kabur, aku merinding aku. Maksudnya berani, nyalinya gede banget, aku aja nggak berani. Makanya. Gak berani aku. Maka dari itu, jangan sesekali ikut campur karena ini sudah di luar area kita. Paham? Bosku kan bilang mendingan nggak usah kamu let haiku ya. Maksudnya katanya aku terlalu baik, kamu tuh terlalu baik, kamu nggak usah ikut campur sama polisi, nanti takutnya kamu keseret-seret. Mending kamu kerjaan. Maksudnya kan bosku kan tahu aku nggak pernah buat masalah, utang-utang dan lain-lain. Jadi dia tahu selama aku kerja sama dia berapa tahun ini, 5 tahun, hampir 6 tahun ya. Dia tahu aku nggak pernah bermasalah kan. Jadi dia tuh, saya so ya tak lali mulai berita ti wajar le mau teng lah dia juga bilang gitu.
Oke lah, nggak usah ikut campur sayang. Paham ya? Udah lah, alasannya paspor sama KTP. Kamu tidak tahu. Aku nggak bisa bantu nyari gitu aja. Kalau sampean pengen nyari ya udah tanya KJRI aja. Aku bilang gitu aja ya, Cek. Betul. Jadi jangan terlalu banyak ngomong, ntar salah malah. Paham? Iya. Oke lah. Paham. Oke lah. Terima kasih banget ya. Yuk. Oke, terima kasih sayang. Bye-bye. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih buat mbaknya yang sudah menghubungin karena ketakutan tentang apa sih overstay sampai ketangkep. Jadi sekali lagi saya pribadi saya tidak akan pernah ikut campur dengan masalah orang lain karena ini yang telepon temennya ketakutan, kebingungan karena suaminya mencari terus-terusan dan meneror dia. Kalau dia mencari harusnya ke KJRI dong, itu kan berita kehilangan. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Saya tidak ingin menghakimi siapa yang salah, siapa yang benar, dan apa yang terjadi. Apalagi saya tidak tahu keberadaan dia, siapa dia. Intinya bagi saya adalah jangan pernah ikut campur masalah orang lain kalau Anda sendiri tidak tahu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Berkat Tuhan mengalir atas kita. Semoga semua makhluk bahagia. Amin. Bye-bye.